Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersama-sama bertafakuh fiddin, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita di dalam bertafakuh fiddin ini menjadi salah satu wasilah yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kita pada pembahasan perkara-perkara jahiliyah yang sepatutnya bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menjauhinya. Maka dengan kita mempelajari apa saja yang disebutkan yang terkait dengan perkara jahiliyah, kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Setelah kita membahas terkait dengan apa itu jahiliyah dan bagaimana terjadinya kejahiliyahan pada masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bentuk kejahiliyahan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkari dari praktek-praktek jahiliyah adalah perbuatan ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh, sehingga menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terjatuh ke dalam praktek ghulu ini, melampaui batas terhadap orang-orang soleh ini, umumnya mereka terjatuh ke dalam 3 bentuk kesyirikan. Yang pertama yaitu kesyirikan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh ini meyakini bahwasanya para wali dan juga orang-orang soleh mereka memiliki andil bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Padahal tidak boleh kita seorang muslim meyakini hal tersebut. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta ini. Ya, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala jamin dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha."
dan tidaklah ada seekor hewan yang melata, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Yani apabila hewan yang melata saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia nikmat berupa tangan, nikmat berupa kaki, yang dia berjalan dengan menggunakan perutnya, Allah Subhanahu wa taala jamin rizkinya. Lalu bagaimana dengan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan penciptaannya? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berikan manusia syahwat, Allah Subhanahu wa taala berikan manusia akal, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk yang lainnya. Dari itu pastilah Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki mereka. Ya, maka tidak boleh ada keyakinan pada diri kita bahwasanya di sana ada yang memberikan rizki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membagi-bagikan rizki dan memberikan rizki kepada makhluknya. Kemudian orang yang berbuat ghulu ini dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk kesyirikan ibadah, di mana dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita dengar ada orang-orang yang dia berbuat ghulu, dia memanggil-manggil selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memanggil ya Syekh fulan, ya Syekh fulan, tolonglah kami dan seterusnya. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu untuk mengangkat segala macam mara bahaya yang menimpa kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa iyamsaskallahu bidharrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu bahaya, suatu kemudaratan, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu menolong dan juga yang mampu melindungi para hambanya. Ya, dan orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan ghulu ini terkadang dia jatuh ke dalam syirik ibadah. Di antaranya adalah dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berbuat ghulu ini ada kalanya dia terjatuh ke dalam syirik pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat ghulu ini terkadang mensifatkan ya sebagian makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagaimana sifat Al-Khaliq. Ya. Memiliki sifat Al-Khaliq, yaitu memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tidak boleh kita sifatkan makhluk sebagaimana sifat yang kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kita semua untuk tidak berbuat ghulu, melampaui batas terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia sama seperti kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dan khabarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk berkata di hadapan manusia, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah Muhammad kepada manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian.
yuha ilayya, hanya saja yang membedakan antara aku dengan kalian bahwasanya aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak. Jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita itu sama. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, bahkan beliau alaihi salatu wasallam membutuhkan para istri. Sama seperti kita. Yang membedakan kita dengan beliau alaihi salatu wasallam adalah wahyu. Beliau Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala tinggikan beliau dikarenakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dari hati beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasulnya. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa radha, di mana beliau pernah berkata, "Nadharallahu ila qulubil ibad." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khair qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya hati para hamba. Fakhtarahu faja'alahu nabiyyan wa rasula. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dan menjadikan beliau sebagai nabi dan rasulnya. Thumma nazara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat lagi kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baiknya hati setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahum wa ja'alahum waziran li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi wakil penolong-penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau alaihi salatu wassalam dikarenakan apa yang ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam dari kebeningan hati, dari kebaikan hati yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melampaui batas terhadap beliau, terkhusus dalam masalah sanjungan. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, la tatruni kama atratin nasara bani Maryam. Janganlah kalian menyanjungku, memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung dan memuji Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak boleh kita menyanjung beliau alaihi salatu wasallam dengan sanjungan-sanjungan yang Allah Subhanahu wa taala tidak sanjung beliau alaihi salatu wasallam dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung beliau dengan sanjungan abdun, dengan sanjungan rasul. Dan ini adalah sanjungan yang tertinggi. Maka hendaknya kita menyanjung beliau alaihi salatu wassalam dengan sanjungan yang Allah Subhanahu wa taala telah sanjung beliau alaihi salatu wassalam dengan sanjungan tersebut. Jangan kita sanjung beliau alaihi salatu wassalam dengan sanjungan-sanjungan yang melampaui batas. Ya, mungkin di antara para jamaah juga pernah mendengar satu qasidah, satu kasidah ya yang sering dibawakan ya oleh sebagian dari kaum muslimin, yang umumnya dari kaum muslimin yang membawakan qasidah ini umumnya mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Ya, di antara qasidah tersebut berbunyi, ya akramal khalqi ma li aludhu bihi siwaka indal hudusil amami ya rabbi bil Mustafa. Pernah dengar itu? Pernah dengar, Pak? Pernah ya. Ya rabbi bil Mustafa, ya akramal khalqi ma li aludhu bihi, dan seterusnya. Ini merupakan sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sanjungan ini adalah sanjungan yang melampaui batas.
Ya, kenapa melampaui batas? Karena pada bait ini ya yang membuat syair ini mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya sehingga menyamai sebagaimana derajat Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang mulia, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali aludzu bihi, aku tidak memiliki tempat sandaran siwaka selain engkau. Kapan? Indal hudutsil amami, ketika terjadi mara bahaya, ketika terjadi bencana yang besar. Ya, tentunya ini adalah sanjungan yang melampaui batas. Karena sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwasanya tidak ada yang mampu untuk mengangkat bencana yang menimpa kita. Tidak ada yang mampu mengangkat bahaya dari diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu ya untuk mencegah bahaya yang menimpa putrinya. Ya Fatimah binti Muhammad ankiri nafsiki la amliku laki minallahi syai'a. Kata beliau alaihi salatu wasallam kepada anaknya, wahai Fatimah binti Muhammad, jagalah diri kamu baik-baik. Sesungguhnya aku tidak mampu ya untuk menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini terhadap putrinya. Darah daging beliau alaihi salatu wasallam, beliau tidak mampu untuk menolong putrinya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pastilah aku akan memotong tangannya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama seperti kita. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Sama seperti kita. Ya. Maka dari itu para ulama kita mengatakan bahwasanya qasidah tersebut ya yang bait-bait, salah satunya bait yang tadi dibacakan itu merupakan qasidah yang mengandung kesyirikan. Karena menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan pada kita dua surat perlindungan agar kita terhindar dari bencana. Ya, yang pertama adalah surat Al-Falaq dan yang kedua surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan lafaz perintah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Qul, perintah. Ya, dan di dalam usul fikih, pelajaran usul fikih, di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan perintah. Kata mereka, al-aslu fil amr yufidul wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ini hukum asal dari sebuah perintah. Jadi kalau misalkan datang di dalam nas, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, ya, yang dia tersusun dari susunan kalimat perintah, maka yang kita pahami terlebih dahulu bahwasanya hukum asal dari perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah itu hukum asalnya wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari hukum asalnya, ya, sehingga hukumnya menjadi sunnah atau mandub. Nah, kalau misalkan tidak ada qarinah seperti itu, tidak ada dalil lain yang memalingkan dari hukum asalnya, maka hukum tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, yaitu Rabbnya manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita
untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkatalah Rabbmu, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara jahiliyah yang pertama kali diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Berkata penulis, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Mereka orang-orang jahiliyah dahulu beribadah dengan menjadikan orang-orang saleh itu sebagai sekutu di dalam berdoa kepada Allah dan juga di dalam beribadah kepadanya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menghendaki syafaat dari orang-orang saleh tersebut di sisi Allah. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Dikarenakan persangkaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang demikian. Jadi sekali lagi bahwasanya ilmu yang diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu bukanlah dibangun di atas ilmu yang hakiki. Ya, keyakinan mereka dibangun di atas persangkaan, bukan di atas ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'akum min rabbikumul huda." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka mengikuti melainkan persangkaan dan hawa nafsu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Jadi apa yang mereka lakukan itu ya dibangun di atas persangkaan dan hawa nafsu, bukan dibangun di atas petunjuk dan juga dibangun di atas ilmu. Ya. Ketika mereka diminta untuk mendatangkan bukti, mereka tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah Muhammad kepada mereka, datangkanlah bukti kalian. Hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian, dalil kalian jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi harus ada bukti. Ya, dan kebanyakan mereka tidak dapat mendatangkan bukti atas perbuatan mereka. Mereka mengatakan ini kan baik, ya ini tidak apa-apa, sepertinya kan baik. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang dibangun di atas persangkaan, bukan di atas ilmu. Ya sama, ahlul kitabnya juga sama. Ahlul kitab mereka mengatakan nahnu awliya Allah wa ahibbah. Kita ini adalah wali-wali Allah dan juga para kekasih Allah. Mereka katakan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyombongkan diri mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam rangka meninggikan diri mereka di hadapan orang-orang Arab yang mereka ya rendahkan. Ya, karena orang-orang Arab pada umumnya karena mereka adalah bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa baca tulis, ya mereka anggap rendah. Ya, maka mereka berani mengatakan demikian, nahnu auliya Allah, kita ini adalah para wali-wali Allah. Dan kita adalah kekasih-kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti. Mana? Jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kalian adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan pada mereka, mana datangkan bukti. Ya, ternyata mereka tidak mampu mendatangkan bukti. Ya. Wa anna salihina yuhibbunahu, dan juga mereka menyangka bahwasanya orang-orang saleh tersebut menyukainya. Ya, padahal orang-orang saleh yang mereka jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah perantaraan mereka antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun juga sedang berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Isra, ya, ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang mereka seru. Pada hakikatnya mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Ya, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, dan mereka berharap kepada rahmatnya, dan mereka sangat takut terhadap adabnya. Dan sesungguhnya adab Rabbmu wahai Muhammad kana mahdzura, yaitu sesuatu yang harus dihindari. Dijelaskan di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Muyassar. Ulaika alladziina yad'uuhumul musyrikuun minal anbiya'i was salihin wal malaa'ika ma'allah yatanafasuna fil qurbi min rabbihim bima yaqdiruna 'alaihi minal a'mali salihah. Mereka itu yang orang-orang musyrikin seru, panggil, ya, dari para nabi, dari orang-orang saleh, dan dari para malaikat bersama Allah. Jadi mereka menyeru Allah, mereka juga menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yatanafasuna fil qurbi min rabbihim bima yaqdiruna alaihi minal a'mali salihah. Mereka pun saling berlomba untuk mencari kedekatan kepada Rabb mereka dengan apa yang mereka mampu dari amal-amal saleh. Ya, wa yu'miluna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, dan mereka berharap pada rahmat Rabbmu, dan mereka takut kepada adab Rabbmu. Inna 'adzaba rabbika huwa may yanbaghi an yuhadziruhu al-'ibad wa yakhafuna minhu. Ya, dan sesungguhnya azab Rabbmu wahai Muhammad adalah sesuatu yang sepatutnya para hamba khawatirkan, dan sepatutnya bagi para hamba takutkan. Ya. Jadi orang-orang musyrikin dahulu, ya, mereka bukannya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang telah menciptakan mereka, pastilah mereka akan menjawab Allah. Yang membuktikan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun pengenalan mereka terhadap Allah hanya sebatas tauhid rububiyah. Hanya sebatas pengenalan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, sedangkan pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersamaan dengan pengetahuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya, kalau mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, seharusnya mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka tidak minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Fa'ata bil ikhlas, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan keikhlasan kepada mereka. Ya, ikhlas maksudnya apa? Yaitu memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Ya, ikhlas dari kalimat akhlasa yukhlisu ikhlasan. Wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, khalasa dari 3 huruf. Ya, 3 huruf sumbernya yaitu khalasa. Ya, artinya bersih. Kalau ditambahkan dengan alif di depannya akhlasa, maka maknanya menjadi membersihkan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Itu membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan keyakinan dari perkara-perkara yang dapat menodai dan mengotori keyakinan tersebut. Dan ini salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ya, ini maksud dengan Al-Hikmah sebagaimana tafsiran dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah As-Sunnah, yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sedangkan mereka sebelum diutusnya Rasul tersebut dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi salah satu tugas Rasulullah SAW adalah membersihkan hati manusia dari noda-noda kekotoran yang mengotori hati manusia. Karena tempat keyakinan itu adanya di dalam hati. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yang dapat membersihkan hati mereka, membersihkan keyakinan mereka. Ya, bersamaan mereka memahami maknanya. Makanya ketika Nabi SAW menawarkan kalimat la ilaha illallah, Nabi SAW ditolak habis-habisan. Bahkan beliau alaihissalam sampai diperangi. Bahkan beliau alaihissalam sampai ingin dibunuh. Karena tawaran yang beliau alaihissalam tawarkan kepada orang-orang musyrikin, ya, untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan 5 ayat dari surat Al-Muddatsir. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Asy-Syu'ara, wa fa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka dengan ucapannya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, apakah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut langsung mereka terima? Jawabnya tidak. Bahkan pada detik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa keburukan dari pamannya, dan itu adalah awal doa keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan doa keburukan. Bahkan yang beliau dapatkan adalah pujian dan pujian dan pujian terus. Beliau disanjung dengan pujian Al-Amin. Beliau disanjung dengan pujian As-Siddiq.
Ya, al-masduq, as-sadiq. Pujian yang sangat tinggi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat la ilaha illallah, pada detik itulah awal pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa keburukan dari pamannya. Ya. Apa kata pamannya? Tabban laka ya Muhammad, abi hadhil kalimah jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Tabban laka. Ini doa keburukan. Ya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi hadhil kalimah jama'tana. Apakah dengan sebab kalimat ini engkau kumpulkan kita? Ya, ini menunjukkan bahwasanya pamannya ini sangat faham terhadap makna kalimat la ilaha illallah yang mengandung penafian dan pengisbatan, menafikan seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sedangkan mereka dahulu senantiasa menyeru ya Latta, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat. Kemudian sebagian mereka ada yang menyembah kuburan, sebagian mereka ada yang meminta-minta kepada benda-benda tertentu, sebagian mereka mendatangi pepohonan-pepohonan tertentu. Ya, meminta kepada jin, menyeru malaikat, ya, meminta kepada matahari, bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tapi sujudlah kamu kepada Allah saja yang telah menciptakan mereka jikalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrikin ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kalimat ikhlas. Singkirkan segala sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian yakini dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Singkirkan. Dan tetapkanlah hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang mampu memberikan maslahat dan menolak mudarat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Jin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la amliku lakum darrau wala rasyada. Katakanlah Muhammad kepada manusia, aku ini tidak mampu menolak mudarat, tidak mampu menolak bahaya yang menimpa kalian, dan juga aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki maqaman mahmuda, yang memiliki apa? Kedudukan yang terpuji, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau, Allah perintahkan bahwasanya beliau tidak mampu untuk dapat menolak mudarat, bahaya yang menimpa manusia. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu ya menolak mudarat dan satu-satunya zat yang mampu memberikan maslahat kepada para hamba. Wa akhbaru annahu dinullah, dan mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya ikhlas itu adalah agama Allah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ya, surah Az-Zumar ayat kedua atau ayat ketiga. Ya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang bersih itu adalah milik Allah. Khalis. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya agama Allah adalah agama yang bersih dari kesyirikan, dari segala macam bentuk kesyirikan. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala utus seluruh para nabi dan rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis, dan bahwasanya tidaklah akan dapat, dan bahwasanya tidak akan diterima dari amal-amal tersebut kecuali dari orang yang ikhlas. Jadi amal tidak akan terangkat
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amal tersebut dibangun di atas keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima suatu amal kecuali yang diharapkan wajahnya. Ya, kecuali yang ikhlas dan diharapkan wajahnya. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwasanya siapa saja yang mengamalkan sesuatu yang dia anggap baik, istihsan. Ya. Jadi orang-orang musyrikin di dalam amal-amal mereka dibangun di atas istihsan, penganggapan baik terhadap apa yang mereka lakukan. Yang tidak dibangun di atas dalil. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man istahsana syai'an faqad syara'a. Bagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab risalah beliau. Barang siapa menganggap sesuatu, sungguh dia telah membuat syariat. Telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga atasnya, wa ma'wahun nar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu al-jahannam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di dalam jahanam. Ya. Nah, salah satu bentuk istihsan, perbuatan penganggapan baik terhadap sesuatu yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik ini. Ya. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'min wa kafir. Dan masalah inilah yang memisahkan manusia dengan sebabnya antara mukmin dengan kafir. Mukmin dengan kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan pada masalah inilah terjadinya permusuhan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengajak mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada permusuhan. Belum terjadi permusuhan. Abu Jahal masih menyanjungnya, Abu Lahab juga masih menyanjungnya. Tokoh-tokoh Quraisy masih menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat la ilaha illallah, maka keluarlah ucapan-ucapan permusuhan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya dahulu mereka apabila diajak kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini dikarenakan si penyair yang gila. Coba Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyair gila. Sebelumnya belum ada ucapan seperti itu. Maka dari itu disebutkan di sini wa indaha waqa'atil adawah. Maka pada masalah ini ketika Nabi SAW menawarkan kalimat la ilaha illallah yang mereka memahami maknanya, terjadilah permusuhan. Terpisahlah antara mana orang-orang mukmin, mana orang-orang kafir. Ya. Wali ajliha syuri'al jihad, maka dengan sebab kalimat la ilaha illallah disyariatkanlah oleh Allah syariat jihad. Yaitu jihad qital, jihad peperangan yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah perintahkan untuk berjihad dengan ilmu. Berjihad dengan ilmu.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mentaati orang-orang kafir itu, dan berjihadlah lawan mereka ya dengannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksud dari dhamir huwa bihi, dari kalimat bihi huwa, yaitu wajahidhum bil Qur'an jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Quran, yaitu dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Setelah Nabi SAW berdakwah di Mekah, berapa tahun? 13 tahun. Dia mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Sahabat-sahabatnya disiksa. Khabbab bin Al-Arat disiksa. Bilal ibn Rabah disiksa. Dan juga sahabat-sahabat yang lain dari para budak disiksa. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan syariat hijrah. Hijrahlah beliau ke Madinah, kemudian membangun di Madinah, ditarbiyah masyarakat Madinah yang sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah syariat jihad. Ya, sebelumnya mereka menyerang terlebih dahulu. Ya. Maka syariatkanlah syariat jihad. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Jadi maksud fitnah adalah kesyirikan. Sehingga agama itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah jihadut talab, jihad menyerang, dan yang kedua jihadud difa, jihad difa, bertahan. Jihad talab ada syarat-syaratnya, tidak serta-merta langsung menyerang, menyerbu, kemudian membunuh, tidak. Ada syarat-syaratnya. Ya, pertama kali ditawarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka menolak ya sudah, ya tidak diperangi. Kalau misalkan mereka menolak, maka ditawarkan dengan penawaran yang kedua. Apa penawaran yang kedua? Hendaknya kalian membayar jizyah. Apa jizyah? Apa jizyah? Pajak, bayar pajak. Karena bumi ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Kalau mereka menolak juga, barulah mereka diperangi. Dan Nabi SAW mewanti-wanti kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin agar tidak membunuhi anak-anak, agar tidak merusak rumah-rumah mereka, agar tidak membunuhi orang tua, agar mereka tidak membunuhi para wanita, agar mereka tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, agar mereka tidak menghancurkan perkebunan mereka. Ini Nabi SAW perintahkan kaum muslimin ketika mereka berjihad. Dan umumnya jihad-jihad yang dilakukan oleh Nabi SAW itu di luar kota, ya, bukan di dalam kota. Yang kedua jihad talab, jihad difa, yaitu jihad bertahan, yaitu apabila kaum kafirin telah menyerang dan mengepung kaum muslimin, maka tidak bagi kaum muslimin mempertahankan wilayah mereka dengan berjihad secara sungguh-sungguh. Maka inilah masalah yang pertama yang disebutkan oleh penulis, ya, terkait dengan perkara jahiliyah yang harus dihindari oleh kita sebagai seorang muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke perkara yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya. Ini dalam rangka bukan menunjukkan Allah, bukan menunjukkan Rasulullah berjihad, tapi sebagai rasa syukur Rasulullah diturunkan Allah, menunjukkan Allah untuk sebagai rahmat manusia. Iya. Kemudian Rasulullah sebagai nabi mendapatkan wahyu
bersama muslim dalam rangka mensyukuri hadirnya Allah jadikan Rasulullah ya, sebagai manusia mulia Rasulullah SAW. Apakah itu syirik Ustaz? Apakah itu bukan Allah? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait dengan rasa syukur kita terhadap diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kita untuk ittiba kepada beliau alaihi salatu wasallam dan mengamalkan apa saja yang beliau arahkan kita kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sejelas-jelasnya apa yang mesti kita perbuat. Ya, di dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya beliau ya tidaklah meninggalkan dinar dan dirham, innama yurisul ilma. Beliau alaihi salatu wasallam hanya mewariskan ilmu. Man akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil warisan yang begitu banyak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain tadi telah disebutkan, kata beliau alaihi salatu wasallam, taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dalam pesannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan kepada kita agar dalam urusan ibadah patokan kita adalah yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini patokan ya di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Patokan kita apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Adapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan kita lakukan. Dan hendaknya kita yakini bahwasanya seluruh perkara-perkara agama itu telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Dan beliau alaihi salatu wasallam telah ajarkan seluruh perkara-perkara agama ini kepada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah ada satu perkara agama melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkannya kepada para sahabat. Dan merekalah orang-orang yang pertama kali melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat pengamalan para sahabat juga. Bagaimana mereka mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka melakukan sebagaimana yang kita lakukan atau tidak? Ya. Kalau misalkan mereka melakukan sebagaimana yang kita lakukan, maka kita lakukan. Namun kalau misalkan mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan apa yang kita lakukan. Kita ikuti mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Karena sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian nanti setelah ku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ya, sunnah al-khulafa'ir rasyidin, yaitu apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sini uniknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dhamirnya satu. Padahal sebelumnya disebutkan dua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya,
addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan addu 'alaihima bin nawajiz, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu 'alaiha. Hendaknya kalian pegang dia. Kata para ulama kita menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah para sahabatnya selama-lamanya tidak akan pernah bertentangan. Dan di sini juga isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul perhatian terhadap amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam urusan peribadatan. Ya. Maka kita lihat apa yang kita lakukan, seperti misalkan yang dilakukan sebagian kaum muslimin ya untuk mengungkapkan rasa syukur mereka dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu. Perayaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kaum muslimin cuma dua. Itu perayaan Idul Fitri dan perayaan Idul Adha. Yang lainnya tidak ada. Bahkan di dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu ya terkait dengan kedatangan dua orang Yahudi kepada Umar radhiyallahu taala anhu yang menyatakan, wahai Amirul Mukminin, ya kalau sekira di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab kalian ada satu ayat yang kalau sekiranya ayat itu turun di tengah-tengah kami, kepada kami, ya pastilah kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku lebih mengetahui tentang ayat itu daripada kalian. Yang kalian maksudkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina? Apakah yang kalian maksudkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah? Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah redha Islam sebagai agama kalian. Kata orang-orang Yahudi ini benar. Nah, di sini para ulama memberikan faedah. Ya, dari ucapan orang-orang Yahudi ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat gemar mengadakan perayaan-perayaan tertentu atas momen-momen tertentu. Maka kita dapati perayaan-perayaan ulang tahun, apalagi perayaan hari ini, itu semua bukan datang dari Islam, tapi datang dari mana? Dari Yahudi. Ya, maka kita harus yakini bahwasanya perayaan di dalam Islam cuma dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun selainnya maka itu bukan dari Islam. Ya. Nah, kalau misalkan sebagian kaum muslimin melakukan perayaan tersebut dengan alasan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sudah lebih dahulu melakukannya. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah orang-orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya, pernah bergaul dengan beliau alaihi salatu wassalam, pernah makan dan minum bersama beliau alaihi salatu wassalam. Seharusnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka adalah orang-orang yang pertama melakukannya. Ya, kan logikanya begitu. Namun ternyata setelah dicek ya di banyak kitab, apakah kitab-kitab hadis, ya, ternyata tidak didapati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan sebagaimana yang kita lakukan dari perayaan-perayaan selain 2 hari raya itu. Selain dari 2 hari raya tersebut. Ya. Maka untuk mengungkapkan rasa syukur kita, maka kita lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Yaitu orang-orang yang selamat yang dimasukkan ke dalam kelompok jamaah adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Jangan kita pilih jalan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah.
Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kalau misalkan pertanyaan apakah itu kesyirikan? Jawabnya tidak. Ya. Jawabnya tidak, akan tapi itu wasilah yang dapat menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dengan alasan cinta kepada Rasulullah SAW, akhirnya apa? Berbuat ghulu, melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, memuji-muji beliau alaihissalam dengan pujian yang sangat berlebihan. Ya, dan inilah yang menyebabkan orang-orang Nasrani terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, memuji Nabi Isa alaihissalam dengan pujian yang lebih, sampai-sampai mengatakan huwa Allah, dialah Allah, innallaha salisu salasah, kata mereka. Sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga, diantaranya Nabi Isa. Ya, jadi ini wasilah. Dan kita dengar sendiri, ya, ternyata mereka di dalam perayaan-perayaan tersebut menyanjung-nyanjung Nabi SAW dengan sanjungan yang melampaui batas. Bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat-salawat yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Ya, salawat yang Nabi SAW ajarkan yang paling afdol adalah salawat yang kita baca ketika tasyahud. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maka datanglah para sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim 'alaika." Wahai Rasulullah, kita sudah tahu bagaimana caranya kita mengucapkan salam kepada kalian. Ya. Walakin kaifa nusalli 'alaika. Akan tapi bagaimana caranya kami bersalawat kepada Anda? Maka Nabi SAW mengajarkan pada mereka, qul, ya, gimana? Dalam surah, dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dah sampai situ. Maka para ulama mengatakan salawat ini adalah salawat yang terpanjang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tidak ada salawat yang lain. Makanya tidak kita pakai salawat-salawat yang lain di dalam tasyahud kita. Kalau kita pakai salawat-salawat yang lain dalam tasyahud kita, sah atau tidak salat kita? Tidak. Cukup kita dengan salawat itu. Ya. Nah, mereka membuat salawat, menyusun selawat, ya, dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Maka sanjungan-sanjungan inilah yang menjadikan wasilah bagi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, perayaan tersebut bukan kesyirikan, bukan, tapi itu wasilah. Wasilah itu, ya, yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi kalau misalkan orang tersebut melakukan demikian, tidak langsung kita katakan dia musyrik, tidak. Harus apa? Harus dijelaskan terlebih dahulu. Harus ada apa? Al-bayan, penjelasan, kemudian juga dihilangkan syubhatnya dan seterusnya sampai betul-betul jelas. Jadi tidak langsung kita katakan, wah dia musyrik nih. Ya enggak. Itu melampaui batas dan tidak boleh. Ya, karena sangat berat mengeluarkan seorang muslim itu dari Islam, sangat berat. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima." Kalau barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ya. In kana akhihi fa illa, ya, kalau misalkan memang saudaranya betul dia kafir, maka itu akan kembali kepada saudaranya. Kalau tidak, maka ucapan itu akan kembali kepada si pengucapnya. Jadi harus kita berhati-hati dalam masalah ini. Ya, jadi tidak mengatakan bahwa perbuatan itu kafir atau perbuatan musyrik, ya,
lalu melazimkan pelakunya menjadi musyrik atau kafir. Ya, jadi seperti itu, Allahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Pak. Tawasul. Oh, Bapak nanya tawasul. Tawasul ini merupakan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian beruntung." Ya. Dijelaskan di sini di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Muyassar. Maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang beriman, ya, benarkanlah Allah dan Rasulnya dan beramalah dengan syariatnya. Khafullaha, hendaknya kalian takut kepada Allah, wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi. Dan carilah kedekatan kepada Allah melalui perantara ketaatan kepadanya dan amal yang Allah ridhoi. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, kay tafuzu bi jannatihi, agar kalian bahagia mendapatkan surganya. Ya. Jadi wasilah atau tawassul ini sebetulnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sana ada yang menyalahgunakan tawassul ini. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasanya tawassul itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah at-tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua at-tawassul mamnu', itu tawassul yang dilarang. Nah, tawassul yang masyru', yang disyariatkan itu ada 3 macam. Yang pertama, tawassul dengan amal soleh kita. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bukan yang udah mati, tapi yang masih hidup. Nah, ketiga tawassul ini ada dalilnya semua. Ya, yang pertama tawassul dengan melalui perantaraan amal soleh kita, ketaatan kita. Ya, hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan pada kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya, kita semua insya Allah sudah ma'ruf, sudah tahu kisahnya. Ada 3 orang terjebak di dalam goa. Ya, kemudian mereka semua masing-masing bertawassul kepada Allah. Dengan apa? Dengan perantaraan amal soleh mereka. Mereka sebutkan amal-amal soleh mereka. Ya Allah, kalau sekiranya apa yang kami lakukan ini ikhlas mengharapkan wajah Engkau, maka selamatkanlah kami. Bukalah batu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala buka sedikit. Belum bisa mereka keluar. Kedua dan ketiga pun sama. Mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh mereka. Yang kedua, bertawassul kepada Allah melalui perantaraan nama-nama Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah itu, maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Maka kita berdoa ya Razzaq, ya Ghaffar, ikfirli, ya Razzaq urzuqni. Jangan disebutkan nama-namanya saja, akan tapi disebutkan permintaan yang kita minta. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka diminta. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan ya man la yatlubillah ghadiba alaih atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Karena menunjukkan orang ini adalah orang yang sombong. Sedangkan dia adalah seorang hamba dan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bertawassul melalui perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abbas bin Abdul Muttalib ketika terjadi musim kemarau di Madinah. Ya, hujan belum turun-turun, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami dahulu berdoa kepada Engkau melalui perantaraan nabi kami. Sedangkan nabi kami sudah wafat, maka kami berdoa kepada Engkau wahai Allah melalui perantaraan pamannya. Wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Maka Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah, enggak selang berapa lama Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka ini 3 wasilah atau tawassul yang disyariatkan. Ya, sebagian ulama ada yang menambahkan seperti misalkan bertawassul dengan Al-Qur'an. Maksudnya tawassul dengan Al-Qur'an apa? Tawassul dengan bacaan Al-Qur'an kita. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna hadzal kitab yaitu syafi'un li sahibihi. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menjadi apa? Pemberi syafaat nanti kepada pembacanya. Ya, yang akan bisa menolongnya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagimu atau yang akan berhujjah kepadamu. Ya. Yang akan menjadi lawanmu. Ya. Nah, adapun tawassul yang mamnu, yang dilarang adalah tawassul yang dia menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Seperti misalkan dia bertawassul dengan jah, ya, dengan kemuliaan makhluk, bijahi Muhammad, ya. Ya, atau dia bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tidak boleh dilakukan. Jadi sekali lagi bahwasanya yang namanya tawassul adalah sesuatu yang Allah perintahkan tadi, ayatnya sudah dibacakan. Hanya saja di sana ada orang-orang yang menyalahgunakan tawassul itu atas nama tawassul. Ya, maka kita harus kembali kepada tawassul yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dan sudah dijelaskan secara dalil bahwasanya tawassul yang disyariatkan itu hanya 3 macam, yaitu tawassul melalui perantaraan amal soleh kita dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sedekah kita, dengan berbaktinya kita kepada orang tua kita, ya, kemudian tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan yang ketiga tawassul dengan perantaraan doa orang yang soleh. Ya, orang yang soleh yang bagaimana? Dikatakan soleh adalah orang yang dia mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidaklah amalan itu dinamakan amal soleh kecuali amalan tersebut adalah amalan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Selainnya bukan amalan soleh, tapi amalan toleh. Ya, ada soleh, ada toleh. Ya, ada soleh, ada toleh. Ya, toleh lawan dari soleh. Ya, jadi orang yang solehnya seperti ini. Ya, dia mengamalkan Al-Quran, dia mengamalkan Sunnah. Dia tidaklah beribadah kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita datang. Ya, cuma para ulama mengatakan yang lebih baik adalah langsung berdoa kepada Allah, langsung berdoa kepada Allah. Seperti itu, Allahu ta'ala alam. Baik ya. Mungkin sudah jam 6:30, kita cukupkan sampai di sini 2 pertanyaan saja. Ya, dan ada pun pertanyaan berikutnya mungkin bisa disimpan pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya tutup
majelis ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.